Halo guys, selamat berjumpa kembali dulur-dulur. Ya, apa kabarmu? Harapan saya hari ini tidak ada lagi orang yang menyerah. Hari ini kamu semangat karena saya punya kata-kata bijak yang bisa membangkitkan semangatmu. Hayo, siapa hari ini yang ogah-ogahan? Siapa hari ini yang sudah males-malesan? Siapa hari ini yang sudah patah semangat dan merasa pasrah menyerah kalah? Siapa hayo? Karena sulitnya sebuah proses, jujur terkadang membuat kita itu menyerah dan kalah. Kata-kata bijak hari ini adalah orang yang sulit untuk dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Ayo, ini semoga saja ini bisa membuat kamu menjadi bangkit lagi semangat kamu. Jujur ya, saya juga pernah merasakan bahwa betapa sulitnya sebuah keadaan yang saya hadapi sehingga membuat saya pengen sekali menyerah, membuat saya pengen sekali sudahlah, semuanya memang sudah tidak bisa diperbaiki, membuat semuanya sudah membuat saya lemah. Nah, terkadang seseorang itu memang harus seperti itu karena memang itu konsekuensi sebuah perjuangan ya. Kadang berat, kadang ringan. Tetapi begini, ada seseorang itu yang kadang hanya disentuh dengan kata-kata, semangatnya tumbuh, semangatnya timbul lagi, awalnya malas-malasan dan merasa menyerah, akhirnya bangkit lagi, mendapatkan sesuatu yang dia impikan, bahkan mendapatkan lebih dari yang dia inginkan. Nah, harapan saya walaupun saya ini tidak bisa menyentuh kamu secara fisik, harapan saya semoga saya bisa menyentuh hati kamu dengan apa yang saya ambil dari kata-kata bijak tadi, yaitu orang yang sulit untuk dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu saudaraku, sobatku menyerah, berarti kamu sudah kalah walaupun kamu belum terkalahkan tapi kamu sudah kalah karena menyerah. Orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang punya daya tahan kehidupan yang sangat kuat. Orang seperti ini sangat dibutuhkan untuk menggapai sebuah impian dan tujuanmu, karena tidak ada proses yang ringan di dunia ini. Karena orang Jawa pun pernah bilang bahwa ngendi ono mulya yen ora ono rekoso. Ayo, buat kamu yang hari ini lagi menyerah, buat kamu yang hari ini lagi pasrah, semangat dong. Jangan menyerah dong. Aku tahu, aku memahami, aku menyadari sepenuh hatiku sulit. Iya, sulit. Tapi kalau kamu tidak menyerah, kamu nanti akan bisa. Sulit terjadi karena belum bisa, kan begitu. Wah, ada sebuah cerita. Seorang pencari harta karun menggali sebuah lubang, berhari-hari menggali sebuah lubang, dan akhirnya lubang itu dalam dan tidak juga ditemukan harta karun yang dia cari. Akhirnya pencari harta karun ini menyerah, duduk merenung dan menyerah. Saya ingin pulang aja deh. Saya sudah tidak mendapatkan harta itu yang aku cari, yang kata orang itu banyak. Sudah, saya pulang aja. Nah, akhirnya sang pencari harta karun ini marah, cangkulnya itu dihantamkan ke lubang yang dia gali tadi. Nah, cangkul yang dihantamkan tadi menancap ke tanah dan berbunyi krok. Heran sang pencari harta karun ini, ada apa kok tanah itu berbunyi seperti itu? Setelah dia lihat, ternyata ada sebuah harta karun yang dia cari. Nah, seandainya sang pencari harta karun ini tadi menyerah dan pulang, dia tidak akan mendapatkan harta karun tadi. Untungnya dia menancapkan cangkulnya itu. Kalau enggak, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal tujuannya tinggal sesenti. Istilahnya 10 senti taruhlah ya. Sedikit lagi tercapai. Untungnya dia sudah mendapatkan harta karun itu. Seandainya dia pulang dan menyerah, saya yakin dah dia tidak mendapatkan apa-apa. Pelajaran dari ini adalah jangan pernah menyerah. Karena kalau kamu terus melangkah tanpa menyerah, siapa tahu apa yang kamu cari tinggal sejengkal lagi. Apa yang kamu cari tinggal 5 senti atau 10 senti lagi. Siapa tahu? Kan gak ada yang tahu. Kan itu rahasia. Yang kita tahu adalah berusaha. Itu adalah sebuah rahasia ilahi. Makanya jangan menyerah. Sekali lagi, siapa tahu sejengkal lagi tujuanmu, goal, bahkan kamu mendapatkan lebih
dari apa yang kamu inginkan. Sesungguhnya sangat wajar dan manusiawi kalau terkadang kita itu mengeluh, terkadang kita itu menangis, terkadang kita itu berteriak untuk meluapkan perasaan kita yang dongkol dan jengkel. Tidak jarang orang terkadang menangis sejadi-jadinya, setelah itu perasaannya ringan dan plong. Tidak jarang loh seperti itu. Ada ya orang seperti itu. Ada juga orang itu yang cara melampiaskan lebih ekstrem lagi, membanting barang dan sebagainya. Ada juga ya yang seperti itu. Saya anggap buat kamu yang menangis, bukan buat kamu yang membanting barang, buat kamu yang punya cara menangis untuk melampiaskan kekesalan hatimu, manusiawi dan wajar saya rasa ya. Kamu boleh menangis, kamu boleh kacau dalam berpikir, kamu boleh saja kadang pengen menyerah, tapi teruslah berbuat dan bertindak. Sebenarnya kalau itu menyerah hanya dalam pikiran, sementara tindakannya terus berjalan, ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika menyerah itu sudah menjadi perbuatan. Jadi kita sudah berbuat untuk menyerah. Terkadang kita ya, pikiran kita itu menyerah, tapi terkadang kita nggak bisa lagi apa yang kita lakukan, nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, sehingga kita terus saja berbuat di dalam pikiran yang menyerah. Itu juga akan menghasilkan sesuatu ya, walaupun kamu menyerah dalam pikiran tapi kamu berbuat. Yuk, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, dan kalau bisa jangan pernah berpikir sedikit pun untuk menyerah ya, karena kadang kita itu usaha kita itu tidak langsung kelihatan hasilnya. Kadang menunggu waktu agak panjang, kadang menunggu waktu yang sedang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita kita ya. Batu itu sekali ditetesi air itu tidak akan apa-apa, 2 kali tidak akan apa-apa, 3 kali pun tidak akan apa-apa. Tapi kalau terus-terusan ditetesi air, batu itu juga akan kalah kok. Batu itu juga lama-lama peok juga kok. Nah, batu barang yang segitu keras ditetesi air yang begitu lembut bisa kalah. Kamu pun juga begitu, walaupun kamu lembut yang cewek ya, lemah gemulai, tapi kamu punya tekad tanpa menyerah. Kamu mampu menaklukkan dirimu sendiri, kamu mampu menaklukkan sekelilingmu, keadaan sekelilingmu. Bahkan lebih besar lagi harapan saya, kamu mampu menaklukkan dunia ini. Buat yang sekarang masih merasa berada di bawah, jangan jauh-jauh memikir tentang dunia lah ya. Diri kita saja, keadaan kita saja, kita mampu menaklukkan keadaan kita saja untuk menjadi lebih baik, itu bagus. Jangan jauh-jauh memikirkan tentang dunia. Guys, kita ini sesungguhnya tidak perlu bersaing dengan siapapun. Kita tidak perlu, kadang-kadang ada orang ngomong bersaing itu penyemangat. Tapi begini, kita tidak usah menginginkan menjadi lebih baik dari orang lain, nggak perlu. Tapi yang kita perlukan adalah lebih baik dari keadaan kita sebelumnya, itu yang utama. Jadi pantang menyerah sangat dibutuhkan dalam perjuanganmu. Aku yakin kok, dalam keadaanmu yang hancur, dalam hatimu yang lebur, dalam pikiranmu yang kacau balau, kalau kamu masih terus bertindak, dan kamu terus berpikir untuk terus maju tanpa menyerah, kamu bisa menaklukkan segalanya. Nah, untuk memupuk semangat kita, untuk agar kita ini tidak menyerah dalam perjuangan, ingat hasilnya. Ingat bahwa jika apa yang kamu inginkan itu sudah berhasil dan sudah tercapai, betapa bahagianya kamu. Ingat hasilnya agar kamu tidak punya pikiran untuk menyerah. Nah, walaupun kita ini tidak bisa menentukan hasil akhir, tetapi paling enggak kan kita bisa berbuat apa yang terbaik agar hasil akhirnya itu baik, sambil membayangkan hasil akhir yang baik agar kita semangat. Kalau kita berjuang terus kita membayangkan hasil akhir yang buruk, kegagalan-kegagalan, ya otomatis kita akan menyerah, pasrah, dan kalah. Tetap semangat. Jangan menyerah, pantang menyerah, karena hasil akhir itu akan tercapai dengan sempurna jika kamu pantang menyerah. Dan yang penting guys ya, yang penting itu bukan hasil akhirnya ya dalam sebuah perjuangan ya. Yang penting itu adalah
prosesnya. Bagaimana kamu menikmati proses, bagaimana kamu menjalani proses, bagaimana kamu setia kepada proses itu yang terpenting. Yang jelas, tetap semangat. Hal ini saya katakan bukan untuk kamu doang, ini juga untuk diri saya agar saya tetap semangat dalam segala hal. Dalam perjuangan saya, dalam perjuanganmu, kita punya cita-cita yang berbeda, kita punya impian yang berbeda, tapi semoga saja kita punya semangat membara yang sama. Kamu punya semangat yang tinggi, saya punya semangat yang tinggi juga. Itu saja pertemuan kita hari ini. Tetap semangat ya, jangan lupa subscribe loncengnya ya. Dan untuk para YouTuber pemula, ayolah kita semangat. Walaupun semuanya itu tidak gampang, tapi kalau kita berpikir bahwa gampang itu tidak penting, maka semuanya akan menjadi semangat dan lebih semangat lagi. Ayo kita semangat. Kita hanya bisa melakukan tanpa bisa menentukan hasil akhir. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita berjuang, dan berjuang. Selamat semuanya, selamat beraktivitas, selamat bersemangat tanpa harus menyerah. Sekecil pun tanpa harus punya perasaan untuk menyerah. Keep your happiness, keep your smile. Kita selalu bersama-sama.